Siapa yang menduga bahwa pada tahun 1960, saat Republik masih muda dan arah ideologinya terus dirundingkan, Presiden Soekarno diam-diam mengutus Jenderal Ahmad Yani untuk mengetuk pintu para kiai sepuh Nahdlatul Ulama. Delegasi itu diterima oleh figur-figur karismatik seperti KH Mustamid Abbas, KH Cawi, KH Jaini, KH Ahmadah, dan para mutasyar lain yang kala itu menjadi rujukan moral umat. Dari tangan Yani, para kiai menerima satu pertanyaan getir dari Bung Karno. Apakah habaib itu keturunan Nabi? Jawaban para kiai datang dengan ketenangan yang jarang ditemukan dalam isu sensitif semacam ini. Tidak. Nasab kelompok habaib imigran, menurut mereka, tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Jawaban yang tegas, tetapi bukan tanpa konteks. Kedatangan sebagian kelompok Hadrami ke Nusantara berlangsung terutama selepas perang di Ponorogo sekitar 1830-an hingga akhir abad ke-19, mengikuti arus migrasi dagang di bawah landscape politik kolonial yang kompleks. Belanda, sebagaimana dicatat sejarawan seperti Ulrike Freytag, kerap memberi ruang tertentu bagi elit religius imigran demi stabilitas kekuasaan, tanpa selalu mempertimbangkan otentisitas klaim genealogis maupun dampaknya bagi struktur sosial pribumi. Dalam suasana ideologis yang bergejolak, Soekarno bahkan sempat mempertimbangkan opsi deportasi kembali ke Hadramaut. Namun para kiai NU menolak keras. Penolakan itu bukan pengakuan nasab, melainkan sikap moral. Manusia, siapapun dia, tidak boleh diperlakukan sebagai barang kiriman yang bisa dikembalikan semena-mena. Sebuah keputusan yang selaras dengan sila kedua Pancasila, tetapi sekaligus membuka rangkaian konsekuensi panjang yang masih bergema hari ini. Untuk memahami ketegangan historis itu, kita perlu menengok lebih jauh. Bung Karno, sejak 1930-an telah mengkritik keras sebagian kelompok habaib tertentu yang dianggap memelihara pola hubungan feodal yang oleh beliau disebut sebagai Hadramautisme, satu kecenderungan mempertahankan hierarki genealogis yang dianggap menghambat modernitas dan kemerdekaan berpikir. Kritik ini tidak berdiri sendiri, ia sejalan dengan dinamika yang telah lama terjadi di Hadramaut sendiri. Penelitian Eng Seng Ho dan Robert Bertram Serjeant menggambarkan stratifikasi ketat antara kelompok Said dan non-Said yang kerap menimbulkan gesekan sosial, terutama ketika otoritas agama dilekatkan pada garis keturunan, bukan pada kapabilitas intelektual. Di banyak wilayah muslim lain, praktik genealogisme serupa memantik kritik dari dalam tradisi sendiri. Para ulama reformis dari Mesir, India hingga Afrika Timur mengingatkan bahaya kultus nasab, sebuah pola yang memberikan kuasa simbolik berlebihan kepada kelompok tertentu tanpa verifikasi moral maupun intelektual. Bahkan dalam tradisi keilmuan Islam yang mapan, keutamaan seseorang tidak pernah ditentukan oleh garis darah semata, melainkan oleh keilmuan, akhlak, dan kontribusi sosial. Dalam konteks Nusantara, kolonial Belanda ikut memperkeruh dinamika ini. Dengan strategi divide et impera, mereka memanfaatkan sejumlah elit religius untuk meredam potensi perlawanan pribumi. Dalam beberapa kasus, struktur genealogis Timur Tengah menjadi alat legitimasi baru yang menggantikan otoritas adat atau kultural lokal. Akibatnya, warisan kolonial itu turut memupuk simbol-simbol spiritual yang tidak selalu selaras dengan cita-cita kebangsaan yang tengah ditegakkan. Di titik inilah dilema moral NU di 1960 menemukan relevansi reflektifnya. Para kiai memilih kemanusiaan, sebuah keputusan yang mulia. Namun keputusan moral seringkali membawa resiko jangka panjang yang tidak dapat dilihat saat itu. Hari ini, sebagian masyarakat menilai bahwa sebagian kelompok habaib Balawi telah mengembangkan pola otoritas yang problematik, pendawiran, kultus figur, klaim nasab tidak terverifikasi, hingga pelintiran sejarah yang menciptakan ketimpangan simbolik di ruang publik. Maka pertanyaannya mengemuka, apakah NU memikul tanggung jawab sejarah atas pilihan moral tersebut? Pertanyaan ini bukan tudingan, melainkan permenungan, karena sejarah bekerja seperti gema. Keputusan yang dilandasi kemanusiaan bisa saja membuka pintu bagi drama sosial yang tak terduga berabad kemudian. Tetapi bagaimanapun, sejarah tidak bisa direkayasa ulang. Yang tersisa hanya keberanian untuk mengungkap kebenaran. Di titik ekstrim, muncul juga pertanyaan kontrafaktual yang menggoda imajinasi.
Jika para kiai waktu itu tidak menolak deportasi, mungkinkah Indonesia hari ini terhindar dari dominasi simbolik genealogis yang seringkali menyesatkan umat? Pertanyaan semacam ini memang tidak pernah bisa dijawab secara pasti, tetapi berfungsi sebagai cermin yang memaksa kita menilai ulang hubungan antara moralitas, politik identitas, dan pembentukan bangsa. Akhirnya kita kembali pada hal yang paling fundamental, etika, sejarah, dan masa depan kebangsaan. Indonesia tidak membutuhkan hierarki spiritual berbasis garis keturunan, tetapi otoritas moral yang lahir dari integritas, keilmuan, dan dedikasi bagi kesejahteraan publik. Sejarah memberi pelajaran bahwa kultus genealogis hanya menumpulkan nalar, menghambat pengajuan, dan menciptakan ruang manipulasi bagi siapapun yang sanggup mengeksploitasi simbol. Kita memerlukan keberanian intelektual untuk menilai sejarah apa adanya, bukan untuk membenci siapapun, tetapi untuk memastikan bahwa masa depan bangsa tidak lagi dibangun di atas klaim-klaim yang kabur. Kebenaran tidak selalu nyaman, tetapi ia adalah fondasi paling kokoh bagi masyarakat yang rasional dan beradilan. Sebab, dalam republik yang merdeka, otoritas spiritual tidak boleh diwariskan oleh darah, hanya oleh akhlak, ilmu, dan kontribusi nyata. Hanya itu yang layak diwariskan kepada bangsa.